Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dava Gasya Suara dengan NIM akhir 3009 dari Prodi Informatika, Jarkom kelas F, akan menjelaskan tentang subnetting IPv6. Dari pertama dulu pendahuluan, pasti itu IPv6. IPv6 itu Internet Protocol version 6, ya, di mana protokol jaringan lapisan 3 atau network layer dari model OSI yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data antar perangkat di jaringan penerus dari IPv4 yang sudah digunakan dari pengembangan internet. Nah, kenapa sih IPv6 ini diperlukan? Kan kalau di IPv4 itu alamatnya hanya 32 bit, yang dimana menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat dengan kan sekarang juga pertumbuhan internet itu sangat berkembang dengan cepat, ya. Khususnya pada komputer, smartphone, dan IoT. Jadi jumlah 32 atau 4,3 miliar tersebut tidak cukup lagi. Jadi di sini ada perkembangan pada IPv6 menggunakan alamat 128 bit, sehingga menyediakan sekitar 2 banding 128, 2 pangkat 128. Nah, untuk perbedaannya sendiri, apa sih perbedaan dari IPv4 dengan IPv6? Yang pertama, kemungkinan dari panjang alamat. Dan tadi sudah saya jelaskan, dari IPv4 itu eh, sekitar 32 bit, dan untuk IPv6 itu ada 128 bit, yang dimana itu jadi ya banyak. Terus yang kedua, format alamatnya, kalau di IPv4 itu kita menggunakan desimal, yang dimana desimal itu pertamanya MIS 192.168.01. Itu kalau di heksadesimal. Kalau di IPv4 itu kita bukan heksadesimal. Nah, di sini kan banyak nih. Nah, di sini kan banyak 2001.08, kita bisa disingkat jadi 08.2.2.01, atau cuman satu saja. Nah, lanjut di sini karena dari alamatnya tadi, jumlah alamatnya kan kalau IPv4 itu kan ada 4,3 miliar, sementara yang IPv6 itu ada 340 on declaration. Nah, kalau konfigurasi dari IPv4 itu manual, menggunakan DHCP. Kalau konfigurasi dari IPv4 itu otomatis atau stateless auto configuration, bisa otomatis, atau SLAAC. Nah, di sini juga dari keamanannya, untuk IPv4 itu opsional atau IPsec. Kalau dari IPv6 itu keamanannya wajib mendukung IPv6. Dan untuk NAT atau NAT-nya, atau Network Address Translation, digunakan umum digunakan. Kalau untuk IPv6 itu tidak perlu NAT karena banyak alamat. Untuk headernya lebih kompleks, yang IPv4. Nah, kalau IPv6 itu lebih simple dan efisien. Nah, di sini saya menggunakan cara perhitungan, yang dimana saya mencari dari YouTube yang telah
Bapak berikan. Nah, di sini untuk penjelasannya, yang pertama itu saya memilih IP Physics itu untuk mengidentifikasi prefix awal dan tujuan. Saya itu memilih dari IP prefix yang untuk awal itu 4 per 48 yang menunjukkan itu bahwa ada 48 bit. Dan bit pertama digunakan untuk mengidentifikasi jaringan utama. Nah, itu tujuan saya itu saya menggunakan per 64 yaitu standar jaringan lokal IPv6. Nah, untuk proses subnetting yang dilakukan untuk membagi jaringan besar, prefix per 48 menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dengan prefix per 64. Nah, jadi untuk penghitungan jumlah bitnya diperlukan subnetting karena subnetting mengubah prefix dari per 48 menjadi per 64 menggunakan tambahan 16 bit. Nah, 16 bit itu dari mana? 16 bit itu dari 64 dikurangi 48. Nah, jadi hasilnya 16. Dengan 16 bit, kita bisa menggunakan 2 akar 11. Jadi ada 65.536 subnet. Dari kasus ini kita hanya memerlukan 8 subnet. Nah, untuk menghitung beberapa bit yang diperlukan untuk membuat 8 subnet, kita gunakan rumus logaritma. Ya, jadi basis 2 eh, bagi log 2 terus di 8 dan sama dengan 3. Ya berarti perlu menggunakan 3 bit dari 16 bit yang tersedia untuk 8 subnet. Nah, setelah itu menentukan nilai biner akan menggunakan yang digunakan untuk bagian keempat dari IPv6 menggunakan 3 bit. Kita menghasilkan biner dari 00 hingga 111 dan eh, berurutan dari 0 sampai 7. Nilai biner ini eh, menggantikan bagian yang ber, bernilai statis yang menggunakan subnet baru. Jadi baik kayak contohnya di sini kan dengan alamat dasar 2001 titik 2 DB8 titik 2 ABCD titik 2 0000 titik 2 titik 2 per 64 dengan menambahkan nilai biner 000. Nah, jadi untuk subnet pertama ya itu sudah terjelaskan 00 tadi. Jadi masing-masing subnet per prefixnya per 64 yang menunjukkan bahwa 64 bit pertama dari alamat digunakan untuk identifikasi jaringan dengan terus yang kedua untuk memecah jaringan IPv6 yang lebih besar jadi beberapa subnet kecil sesuai yang dibutuhkan jaringan lokal. Secara keseluruhannya proses subnetting IPv6 ini membagi ruang alamat yang besar-besar menjadi subnet-subnet kecil. Jadi digunakan untuk kebutuhan jaringan, untuk fleksibel yang besar dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan alamat IPv6 tanpa risiko kehabisan alamat. Karena alamatnya sendiri itu tadi 320 undeclaration. Nah, jadi kan banyak. Jadi kalau tidak disingkat itu kemungkinan akan eh, menguras tampilan lah. Nah, untuk selanjutnya saya akan em, men-share. Saya kan sudah mencoba dari aplikasi yaitu Cisco sendiri. Di sini saya akan share untuk Cisco. Nah, di sini dari eh, LAN 1, ini LAN 1, ini LAN 2. LAN 2 itu mencakup dari switch 0, PC 0 dan PC 1. Dan pada alamat
awal saya mengkonfig di sini default gateway-nya itu 2001 DB8 ABCD TT2 1 TTB1. DNS servernya itu 2001 4860 dan 4860 dan TT2 8888. Karena sudah otomatis jadi sudah terisi langsung, sama untuk PC1 juga sama dengan PC0. Untuk PC2 dan PC3 itu gateway-nya ada 2001 DB8 ABCD, tapi ini bukan dua, karena ya biar beda dari PC0 dan PC1, itu servernya sudah otomatis dirisi. Untuk LAN satu itu 001/64, untuk LAN 2 itu 002/64. Nah, pertama yang saya gunakan itu adalah untuk unicast IPv routing pada setiap interface interface dari setiap LAN, dari LAN satu dan LAN 2. Nah, pertama itu saya mengunicast pada LAN pertama. Nah, di sini kita menggunakan interface gigabit Ethernet 0/0, menggunakan IP address yang dari LAN satu, dan kita men-shutdown. Untuk itu akan, kalau selesai, akan tampil sebuah change state to up line protocol on interface gigabit Ethernet 0/0 change state to up. Nah, itu yang kedua. Di sini kita um, ke konfigurasi dari LAN 2 sendiri, LAN 2 dari itu IPv6 unicast routing, sama menggunakan interface gigabyte itu 0/1. Dan uh, oh bentar, maaf, tuh mungkin share-nya mungkin tidak terlihat. Saya akan nah, ini saya hapus. Kita dari, ya, bentar. Nah, jadi dari sini udah kelihatan. Untuk routernya sendiri di sini, nah, saya sudah melakukan beberapa interface. Ini kalau sudah uh, kita melakukan itu bisa perlihatkan IPv6-nya itu berhasil atau tidak dengan menginput, yaitu show IPv6 interface brief. Nah, jika sudah benar semua itu, di sini upper up, dan ini upper up. Nah, itu tandanya dari konfigurasi untuk LAN satu dan LAN 2 selesai. Nah, yang kedua saya melakukan yaitu ping dari PC 01, dari PC1 ke PC3, ya, dan hasilnya juga bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, karena ini karena ini salah gitu ya. Karena ini salah karena saya lupa, karena ini garis 10 dan kelebihan 0. Jadi kita dari sini saya mengulang lagi, contohnya di sini ping ping 2001 DB8 ABCD 0002 1.
Nah, di sini sudah betul ya untuk melakukan ping, karena jika sukses itu 0% loss. Baik, untuk penjelasannya saya itu, dan di sini saya lanjutkan ke Canva lagi untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari konfigurasi sendiri yaitu IPv6 itu membuktikan bahwa dua LAN dapat saling terhubung melalui router menggunakan alamat IPv6 dengan konfigurasi manual router dan PC, komunikasi antar perangkat berjalan lancar tanpa menggunakan. Nah, IPv6 itu memberikan keunggulan dalam jumlah alamat yang besar, efisiensi routing, dan kesiapan menghadapi kebutuhan jaringan pada masa depan. Di sini saya mengambil beberapa referensi, yaitu dari Bapak yang sudah Bapak berikan, dari contoh dari Bapak Syuk, dua referensi intinya. Pertama ini, dan kedua ini. Sudah itu saja yang saya pastikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.